Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk membacakan visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi teologi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan mengembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Holy, 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 atau yang kita kenal dengan Suci, 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 merupakan lagu yang ditulis oleh Reginald Heber. Beliau adalah uskup gereja Inggris di India. Heber mengarang lagu ini tepat pada hari Minggu Tritunggal, yaitu 8 minggu setelah hari Paskah. Lagu ini merupakan lagu yang ditulisnya untuk hari Tritunggal. Heber terinspirasi dari Wahyu 4 tentang suatu penglihatan tahta Allah. Adapun dalam Wahyu 4 ayat 8 berbunyi, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Mari kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci.
Mazmur 99 ayat 2 sampai 3 dan juga ayat yang ke-9 menjadi landasan ibadah kita pada hari ini. Mari kita membacakannya secara bertanggapan. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang benar dan dahsyat, kuduskanlah Dia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus bersama-sama. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Siapapun bisa menulis lagu, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, miskin maupun kaya, bahkan mungkin orang dengan gangguan jiwa. Tetapi yang menjadi penting adalah apa isi lagu tersebut. Tercurahlah darah Kristus merupakan karya yang dibuat oleh seseorang yang 4 kali berusaha bunuh diri. Bahkan ia selama 1,5 tahun harus hidup terkurung di rumah sakit jiwa. Hidup di rumah sakit jiwa menghantarkan ia sungguh-sungguh bertobat setelah melalui perjalanan panjang hidup yang menyiksa dirinya. Kata-kata puisi yang ditulisnya tersebut merupakan kesaksian hidupnya. Isinya sangat menakjubkan, yaitu berisikan tentang penyaliban Tuhan Yesus serta keyakinan pengarang bahwa korban yang mulia telah menghapus dosanya. Mari kita merenungkan kembali dosa-dosa kita dan kita menghayatinya melalui lagu Tercurahlah Darah Kristus. Yang mau bertobat di tebus
memberikan waktu untuk kita semua merenungi dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia berdosa yang sering kali ya Tuhan terjebak dalam dosa yang sama berulang-ulang kali. Kami menyadari ya Tuhan dalam keseharian kami masih sering kali menyakiti sesama kami, baik melalui perkataan atau perbuatan kami yang kami sengajai, bahkan yang tidak kami sadari. Tuhan, kami juga menyadari seringkali ya Tuhan kami masih sering melupakan Engkau, bahkan mengabaikan perintah-perintah-Mu. Tuhan, kami menyadari ketidakmampuan kami dalam kami melawan godaan dunia. Tuhan, hari ini di hadapan tahta-Mu yang kudus, kami sungguh mengakui dosa kami dengan penuh penyesalan. Kiranya ya Tuhan, Engkau mengampuni kami seturut dengan kasih setia-Mu yang telah Kau berikan juga kepada penyamun yang ada di sisi-Mu. Kasihi kami ya Tuhan orang yang tercela ini, dan basuhlah kami dengan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa pengakuan kami yang penuh dengan penyesalan, dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Daniel 9 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantara para nabi, hamba-hambanya. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada satupun sumber selain firman-Nya yang menjadi terang bagi kita. Dan kita sebagai anak-anak-Nya harus memasukkan terang itu dalam hidup kita. Caranya yaitu dengan membuka, membaca, memahami, dan memelihara dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan adalah terang rohani yang dibutuhkan kita semua dalam dunia yang fana ini. Mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Terang Jalan. Belajar firman Tuhan yang memberi hikmah. Ajarkanlah ku selalu rindu. Ku belajar firman Tuhan yang memberi hikmah.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang akan kita nyanyikan dengan sikap hormat. Ku percaya. Jemaat sekalian, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk mengaminkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang padamu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama menaikkan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengingat momen reformasi gereja. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui ini, setiap kami boleh diingatkan kembali untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja yang ada di Indonesia, bahkan juga mungkin yang ada di dunia ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah melalui gereja ini, orang-orang boleh melihat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah kiranya gereja-gereja ini boleh menjadi berkat bagi siapapun ya Tuhan, bahkan di bidang apapun ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengingat untuk
kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak yang yang meningkat yang berdasarkan data. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui organisasi-organisasi yang telah dibentuk untuk boleh memungkinkan menurunkan data tingkat tinggi kekerasan yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perempuan-perempuan bahkan anak-anak yang ada di perbatasan bahkan di negara-negara lain ya Tuhan, di mana mereka belum mendapatkan hak mereka untuk bekerja atau mungkin berstudi sesuai dengan yang mereka inginkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui organisasi yang ada Tuhan boleh menolong mereka untuk boleh mendapatkan apa yang mereka impikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan surga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Areng Mutak. Kepada hambanya saya persilahkan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama hari ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor yang ke-119. Kita akan membaca dari ayat yang ke-97 sampai ayat yang ke-104. Mazmur nomor 119 ayat 97 sampai pada ayat yang ke-104. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan baca ayat-ayat itu secara responsif. Saya akan membacakan bagian tulisan yang menjorok ke depan, kemudian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian meresponnya melalui membaca bagian dari tulisan yang menjorok agak ke dalam. Mazmur nomor 119 ayat 97, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa kucintai Taurat-Mu, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Betapa manisnya janji-janji-Mu itu bagi langit-langitku. Aku beroleh pengertian daripada titah-titah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita lebih lanjut merenungkan bagian dari firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama memahami akan apa yang Kau ajarkan melalui firman ini. Berdoa kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu sehingga boleh menjadi saluran berkat, menguatkan dan meneguhkan kami semuanya di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu, di dalam kami memenuhi panggilan yang Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman hari ini, karena kami yakin dan percaya dan menyerahkan seluruh ibadah ini, pemberitaan firman, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kemarin hari Minggu, ya tepatnya sebetulnya kemarin dulu hari Senin, ya. Hari Minggu maksud saya adalah gereja-gereja seluruh dunia merayakan ataupun mengadakan ibadah peringatan tentang Hari Reformasi.
Tepatnya sebetulnya itu adalah kemarin tanggal 30 Oktober, itu adalah peringatan ke-505 dari gerakan ataupun peringatan tentang apa yang disebut sebagai Hari Reformasi, di mana saya kira kita memahami bagaimana seorang rahib, seorang yang belajar banyak tentang firman Tuhan, Martin Luther, menancapkan 95 tesisnya di pintu gereja di kota Wittenberg di Jerman. Saudara-saudara, gerakan reformasi menekankan kepada 5 sola, kalau mungkin kita bisa sederhanakan itu, ataupun 5 pilar keyakinan yang saya kira kita kenal di sana. Sola pertama adalah sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semangat daripada itulah sebetulnya yang menjadi motivasi dan dorongan daripada gereja pada hari ini, reformasi. Sehingga semboyan yang kita kenal dari gereja reformasi itu adalah Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Es Secundum Verbum, yang artinya adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Saudara-saudara, salah satu daripada kelima sola yang menjadi penekanan bagi sebuah pembaharuan itu adalah berbicara berkaitan dengan sola scriptura. Tema kita di semester ini kita ambil di situ, yaitu tema yang berjudul Back to the Bible, yang saya yakin bahwa banyak tamu dan dosen kita yang sudah berkhotbah mengenai sola scriptura. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin melihat bagian kecil daripada apa yang kita pahami berkaitan dengan sola scriptura itu di dalam sebuah tatanan praksis di dalam diri kita dan hidup kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan berkaitan dengan kitab suci. Sehingga judul yang saya berikan pada khotbah hari ini adalah Back to the Bible, How I Love Your Word, O Lord. Saya parafrase ini dari ayat yang ke-97 119 kitab Mazmur ini. Kembali kepada kitab suci. Betapa aku mencintai firman-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hampir semua orang dewasa pasti merasakan ataupun pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya coba searching di Google apa banyak atau pemahaman penulisan mereka tentang mendeskripsikan, menerasikan mengenai apa sih cinta itu. Sebuah tulisan dari seseorang yang saya coba ambil di situ dikatakan begini: cinta membuat hati orang berbunga-bunga. Dunia terasa menjadi miliknya berdua. Ketika terpisah oleh jarak, maka rasa rindu pun menyerang dan keinginan untuk bertemu terus menggelora di dalam diri dan hatinya. Rasa rindu dan cinta yang akan terobati ketika mereka bisa berjumpa dan kemudian menghabisi waktu bersama-sama berdua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara tentang cinta ataupun mengasihi seseorang, biasanya orang itu selalu sampai kepada sebuah pernyataan ataupun pertanyaan. Kalau cinta, apa buktinya? Kalau cinta, apa yang harus dilakukan di sana? Atau apa yang meyakinkan saya bahwa kamu itu adalah mencintai? Ada banyak orang menunjukkan atau mengekspresikan akan rasa kasihnya, rasa cintanya. Antara lain kalau kita lihat di sini bahwa ketika seseorang yang ia kasihi itu dia bisa mengucapkan selamat.
yang disertai dengan memberikan hadiah yang terbaik di dalam event-event tertentu ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yang dialami oleh orang yang ia kasihi. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kasih kita kepada Tuhan, kita nyatakan di dalam kita mengungkapkan itu dengan kita mempersembahkan diri dan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, serta komitmen kita untuk memberi dan mempersembahkan diri dan hidup ini serta seluruhnya dan seutuhnya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan kita berkomitmen untuk melayani Dia sebagai bukti dari persembahan diri kita kepada Tuhan, sebagai bukti daripada kita mengasihi Tuhan kita yang sudah memanggil dan menyelamatkan kita semua. Lalu apa yang menjadi buktinya kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai firman Tuhan? Apa yang menjadi bukti yang kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mencintai firman yang Tuhan berikan kepada kita? Cukupkah kita hanya berkata, aku mencintai firman Tuhan? Tentu tidak. Nah, dalam teks yang baru kita saja kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di sini pemazmur menyatakan dirinya. Saya menggunakan istilah pemazmur di sini karena ada banyak orang yang mengkaitkan Mazmur 119 ini adalah dengan Musa. Tetapi ada sebagian yang menyatakan bahwa penulis dari pemazmur ini adalah seorang Israel yang menunjukkan ataupun memiliki sebuah kesalehan hidupnya yang luar biasa, yang sangat-sangat mencintai firman Tuhan di dalam diri dan hidupnya, sehingga dia mengungkapkan itu di dalam bahasa yang dia sebutkan di sini adalah sebagai seorang yang sedang jatuh cinta, yaitu satu rasa jatuh cinta yang mendalam yang ditunjukkan oleh penulis dari pemazmur, kalau itu adalah orang Israel di antara mereka yang saleh hidupnya, atau pemazmur ataupun siapapun juga. Bisa jadi dia adalah Daud, dan rasa cinta yang mendalam yang ia tunjukkan itu adalah mencintai Taurat Tuhan, atau mungkin bahasa yang kita terjemahkan adalah dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lewat firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari pemazmur. Ada dua sebab atau dua bukti yang menunjukkan bahwa seseorang itu ataupun kita itu mengasihi Tuhan. Bukti yang pertama yang kita lihat di sini ialah bahwa bagi orang yang mencintai firman Tuhan, firman itu menjadi kesukaan bagi dirinya. Dari pembacaan kita tadi kita melihat di sini ayat yang ke-97, saudara sekalian, dikatakan di sana, betapa aku cintai Tauratmu. Ayat ini sebetulnya ayat yang paralel dengan Mazmur nomor 1 ayat yang kedua. Yang saya kutip bagian itu ialah dengan kaitannya dengan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, kata kesukaan dalam terjemahan dari NIV menerjemahkan kata delight. Delight itu artinya sebetulnya menyukai, menyenangi, atau menggembirakan. Dan objek daripada the delight itu sendiri, sesuatu yang menyenangkan, menyukai, yang menggembirakan itu, objeknya itu adalah kesukaan, dan kegembiraan itu adalah objek dari kesukaan itu adalah pada Taurat Tuhan ataupun firman yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena menurut seorang penulis penafsir dari kitab suci mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu adalah sebuah kesukaan yang luar biasa. Saya baca dalam tulisan yang dikatakan di situ bahwa the Torah is to be the resource of delight.
Kesukaan pemazmur pada Taurat Tuhan itulah yang membuat ia mencintai akan Taurat Tuhan ini. Oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa bagi pemazmur mencintai Taurat Tuhan itu ia dasarkan pada sebuah kesukaan, dan karena kesukaannya kepada firman itulah yang kemudian yang membuat dia masih mencintai Taurat yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu dia mengekspresikan, pemazmur di sini dikatakan di dalam ayat itu, betapa aku mencintai Taurat-Mu. Alasan mengapa kita lihat pemazmur mencintai firman adalah karena dia menyukai firman itu. Alasan yang berikutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat di sini pemazmur dikatakan mengapa dia mencintai akan Taurat Tuhan, karena dia mengatakan dan merasakan dan mengalami bahwa Taurat itu adalah manis seperti madu. Itu ditulis di dalam ayat yang ke-103 dari Mazmur 119 tadi, yang dikatakan demikian, betapa manisnya janji-janjimu itu di langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya lebih tertarik dengan terjemahan dari NIV. Sekali lagi ya, NIV dikatakan di situ ditulis, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Nah, bahasa Indonesia tadi dikatakan betapa manisnya janji-janjimu pada langit-langitku, itu lebih daripada madu pada mulutku. Bagi saya menarik apa yang diungkapkan oleh atau diterjemahkan oleh NIV mengatakan bahwa how sweet is your word. Word di sini adalah mengacu kepada firman, mengacu kepada Taurat, yang menjadi bagian daripada kesukaan yang dirasakan dimiliki oleh si pemazmur di sini. Sehingga kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya adalah pemazmur ingin mengungkapkan bahwa dia mencintai Taurat Tuhan itu adalah oleh karena Taurat itu manis baginya dan bahkan lebih manis daripada madu. Saya tidak tahu apakah ada yang lebih manis daripada madu. Saya sering minum madu kalau sarapan dan seterusnya. Kadang-kadang saya buat minum madu hangat dan semua. Dan biasanya sebagian ibu suka nyicipi. Wah, terlalu manis. Saudara, saya tidak tahu ada apa atau jenis apa yang lebih manis daripada madu, tetapi madu itu sendiri adalah manis memang. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa jauh lebih manis daripada madu itu adalah Taurat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seberapa besar cinta kita kepada firman Tuhan? Itu adalah sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apakah firman Tuhan itu akhirnya menjadi sebuah kesukaan, to be a joy, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan di dalam diri kita? Mulai hari ini, saudara-saudara, mari kita merubah perspektif kita untuk kita melihat ataupun kita memandang bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi sebuah kesukaan. Firman Tuhan itu menjadi kesenangan. Firman Tuhan itu mendatangkan sebuah kegembiraan di dalam diri dan hidup kita dengan kita menyukai dan menyenangi akan firman Tuhan, dan kita mencintai akan firman di dalam diri dan hidup kita. Alasan yang kedua ialah dengan terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Dari Mazmur nomor 119 ayat yang ke-97 pada alinea yang kedua, saudara melihat di situ digunakan aku merenungkan sepanjang hari. Kalau bait yang pertama, baris yang pertama dikatakan aku betapa ku cintai Taurat-Mu,
aku merenungkannya sepanjang hari. Dalam bahasa atau terjemahan NIV itu digunakan I meditate on it all day long. I meditate. Nah, saudara, yang menarik kita melihat di dalam perikop ini tadi 119 ayat 97 sampai 104 ada 2 kali kata meditate. Meditasi, renungan, yaitu yang ayat yang ke-97 dan ayat yang ke-99. Bapak Ibu dan Saudara, lebih lanjut kita melihat di sini bahwa sekali lagi ayat ini adalah paralel dengan Mazmur 1 ayat 2 tadi itu yang saya sebutkan. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tadi sudah bahas mengenai yang kesukaannya, delight tadi itu. Tetapi frasa selanjutnya yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 1 ayat 2 lebih ditekankan lagi dan lebih jelas lagi penekanannya. Dikatakan di sana, he meditate day and night. Tidak menggunakan kata ganti yang lain-lainnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam NIV dikatakan di situ dia menggunakan kata his di situ ya. Jadi menggunakan sebutan orang ketiga tunggal, yaitu dia yang mengacu kepada orang yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sedangkan di dalam Mazmur 119 ayat 97 itu menggunakan ganti orang pertama, yaitu aku, yang menunjukkan kepada si pemazmur itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa sebetulnya keduanya adalah mengacu kepada sebuah komitmen dari si pemazmur dan orang-orang yang mencintai Taurat itu, yaitu untuk mereka merenungkan akan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Saudara-saudara, kita mungkin bertanya, apa maksudnya merenungkan firman Taurat itu siang dan malam? Tidak kerja dong, atau ya nggak ada waktu? Saudara-saudara, bagian daripada merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa saja sepanjang hari sebetulnya. Tetapi saudara-saudara, saya baca dari sebuah pemahaman dari seseorang yang menyelidiki dari firman ini, dia mengatakan bahwa itu adalah lebih mengacu kepada respons hati kepada Tuhan yang tanpa batas oleh waktu, tanpa dibatasi oleh tempat, kapanpun dia menyediakan merespons kepada panggilan daripada Tuhan dan hatinya yang terbuka terhadap firman Tuhan untuk merenungkan dan membacakan firman Tuhan. Dalam pembahasan kami di kelas presentasi dari mahasiswa, kami membahas tentang konsep dari Flora yang mengatakan bahwa bukan disiplin rohani, tetapi dia sebutkan di dalam bagian itu adalah respons spiritual. Bagaimana kita datang kepada Tuhan sebagai respon, bukan karena sudah disediakan waktu dan apapun juga yang sudah disiapkan. Saudara-saudara, bagi pemazmur, merenungkan Taurat Tuhan bukanlah karena paksaan, bukan juga karena sebuah kewajiban semata-mata, dan bukan pula itu menjadi sebuah beban bagi dirinya. Tetapi yang kita lihat di sini ialah bahwa merenungkan Taurat Tuhan itu adalah sebuah kesukaan
yang didasari ataupun yang lahir daripada rasa cinta, rasa kasihnya yang luar biasa kepada Taurat Tuhan yang ia miliki di situ. Saudara-saudara sekalian, mencintai sangat terkait sekali dengan komunikasi, berbicara satu dengan yang lain. Saya sekali lagi mendapatkan sebuah tulisan yang mengekspresikan mengenai bagian ini. Dia katakan begini, apa yang kita pikirkan kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa dia mencintai kita, namun tidak ingin banyak berkomunikasi atau berbicara dengan kita. Setiap kali kita mencoba berkomunikasi melalui satu percakapan dengan dia, dia malah minta kita untuk diam. Sehingga dia katakan, kalau cinta padaku, diam saja. Saudara-saudara, faktanya adalah bahwa kita tidak bisa mengaku bahwa kita mengasihi seseorang namun enggan untuk mendengarkan ia berbicara kepada kita. Tidak wajar apabila kita enggan untuk berkomunikasi secara intens dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kalau itu yang terjadi, pasti itu ada satu masalah. Hal seperti memiliki seseorang yang mencintai kita, dan sementara kita boleh berbicara kepada dia panjang lebar untuk kita didengarkan, namun kita sendiri tidak mau mendengar apa yang ia bicarakan. Ini kebalikan daripada apa yang tadi saya katakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mencintai firman Tuhan adalah berarti kita mau mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bukan hanya sekedar kita mau menyediakan waktu untuk kita berdoa saja kepada Tuhan, tetapi juga mau mendengar suara Tuhan. Saat Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan berkata, diam, jangan banyak ngerepotin, paman ya. Jangan membebani aku dengan harus baca firman Tuhan lagi. Maka Tuhan sebenarnya pada waktu itu akan bertanya kepada kita, sungguhkah engkau mencintai Tuhanmu atau mencintai firman-Nya? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, merenungkan firman Tuhan setiap hari bukan saja membangun spiritualitas kita, tetapi juga ada banyak hal yang kita bisa pelajari, yang kita bisa gunakan dari firman itu menjadi bagian petunjuk yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena itu teruslah membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam diri dan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara sekalian, satu hari seorang wartawan Kristen bertanya kepada pendeta Billy Graham. Pendeta Billy Graham, saya kira meninggalnya mungkin 2 atau 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan mengadakan KKR, ribuan orang percaya kepada Tuhan. Wartawan ini bertanya kepada Billy Graham, bagaimana Pak Pendeta supaya saya ini bisa menjadi orang Kristen yang kuat, yang bertumbuh secara rohani di dalam hidup saya ini? Saudara-saudara, Billy Graham menjawab, dan dia katakan hanya ada 3 kunci. Kunci yang pertama, baca Alkitab. Kunci yang kedua, baca Alkitab. Dan kunci yang ketiga, baca Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kecintaan kita kepada firman ialah kita mau bergaul dengan firman itu dan kemudian terus membacanya. Apakah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan merupakan sebuah kesukaan yang dirasakan didasarkan pada cinta kita kepada Tuhan, atau sebagai sebuah beban yang membebani diri kita dan hidup kita pada hari ini?
Saya ingin kita hari ini belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, meneladani kehidupan si pemazmur. Menjadi seorang hamba Tuhan yang mencintai dan selalu merenungkan firman Tuhan di dalam setiap saat di dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan itu adalah sebagai apa yang saya tadi sebutkan sebagai spiritual response ataupun respon spiritual kita terhadap Tuhan berdasarkan pada kerinduan hati kita untuk kita datang kepadanya dan menghampiri hadiratnya tanpa dibatasi oleh waktu, ruang, dan kapanpun kita bisa datang dan mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita melalui perenungan daripada firman-Nya. Sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan di dalam hidup ini, siang maupun malam, hendaklah semuanya itu berdasarkan kepada firman yang Tuhan berikan kepada kita. Kemuliaan kiranya kembali kepada Bapa di surga yang memberikan kepada kita hari ini anugerah-Nya untuk selalu memiliki firman yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk bagian daripada firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Berdoa kiranya Tuhan menolong kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami boleh mencintai, mengasihi firman-Mu. Melebihi daripada semua. Dengan kami merenungkan, dengan kami membaca bagian daripada firman, di mana Tuhan berbicara, menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam memenuhi panggilan yang Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berikut ini adalah laporan persembahan minggu lalu. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, dipersilahkan untuk memperhatikan tata cara yang ada di LCD. Kemudian untuk info dan koreksi, silakan untuk menghubungi Bendahara BEM, yaitu Saudara Jonathan Libran. Kita telah memberikan persembahan sebelum ibadah, dan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai respon kita, mari kita semakin mencintai firman-Nya dengan membaca, merenungkan, menyerahkan diri kita, cita-cita, cinta, bahkan semua yang kita punya hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia kita setia sampai selama-lamanya. Mari kita bernyanyi dengan sedikit bersemangat, serahkan seluruh hidupku. Puji Tuhan selalu.
berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Dan kami juga mau menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mengelolanya, biarlah mereka boleh bertanggung jawab ya Tuhan di dalam mengelola persembahan yang telah kami berikan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini juga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Areng Mutak. Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Silahkan mengambil saat teduh. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.